logika yang digunakan rezim Jokowi yang zalim memang menggunakan edan dan logika begundal. Emang Aku khawatir pemimpin warisan dari rezim sekarang. Jika rezim sekarang apapun kebijakan, mau itu omnibus law, mau kebijakan apa, Presiden tuh harusnya begini ya, penguasa tuh harusnya begitu ya. Ya, Bang Rocky tuh yang mencerahkan gitu loh. Jadi sehat selalu ya Bang Rocky. Ini Pak Surya Paloh. Oke. Untuk kasus Rempang, saya ingin menceritakan sedikit ya. Halo, untuk teman-teman atau saudara-saudara sebangsa setanah air, patut dipahami ya. Pak Surya Paloh selama kasus Rempang itu diam. Diam loh. Kenapa? Karena yang membuka jalan itu adalah wali kota Batam. Dalam hal ini ketua BP Batam. Itu adalah kader Nasdem. Ya loh, kader Nasdem ya. Kedua, yang memberikan izin itu untuk 17.000 hektar lahan di Rempang Galang itu adalah Menteri Kehutanan. Yang kader Nasdem juga kalau tidak salah Siti Nurbaya. Rempang pada 7 September yang lalu, maka saya menyimpulkan logika yang digunakan rezim Jokowi yang zalim memang menggunakan edan dan logika begundal. Edan dan logika begundal mulai muncul memanaskan suasana. Ya, Mbah Amin Rais. Maaf, ini memang kasar saya tahu ya. Ini logika edan dan logika begundal. Mahfud disemprot Amin Rais. Nah, Mahfud lain lagi. Dia membela dengan cerita ini dan itu, antara lain Pulau Rempang pernah tidak dihuni, jadi negara berhak mengambil alih pulau yang pernah kosong penghuni, sehingga pulau indah itu bisa dibuat lebih produktif. Nah, Mahfud MD sesungguhnya pejabat tinggi pemerintahan mungkin yang paling jujur, paling blokosuto dalam bahasa Jawa. Dia pernah mengatakan dalam setiap pilkada, provinsi, kabupaten, dan kota, para cukong selalu intervensi dan sekitar 80% yang menang berutang budi pada para cukong. Itu kata Mas Mahfud. Pulau Rempang pada 7 September yang lalu, maka saya menyimpulkan jangan kebanyakan dongeng Pak Amin. Dongengnya ganti judul bisa nggak? Udah nggak laku dongengnya Pak Amin tuh. sifat otoritarian dari pemerintah yang terdesak atau didesak oleh kepentingan modal. Itu dasarnya begitu. Jadi di balik protes ini kita mesti lihat bagaimana komposisi modal itu memanfaatkan regulasi dan menjaga pemerintah supaya kapital itu bisa masuk bahkan ke pori-pori masyarakat adat. Dan pemerintah tidak mengerti bahwa hak masyarakat adat itu untuk mengalami semacam ketenangan batin. Tidak ada ketenangan batin kalau komunitas itu diberantakkan dengan mengirim mereka ke rumah-rumah susun. Itu artinya komunitasnya hilang karena bau tanah dan bau rumput, bau sawah, bau air sungai bagi masyarakat Melayu itu jauh lebih bening dan lebih wangi daripada seluruh janji pemerintah mungkinkan dari kota. Jadi pemerintah nggak ngerti bahwa komunitas itu satu satuan ekologis, bukan sebenarnya satu kesatuan teknokratis yang bisa dipindah-pindahin. Apalagi bagi masyarakat itu dia merasa kok kita dipindahkan dari lokasi yang betul-betul milik kita. Jadi bagi mereka batin mereka itu terikat dengan tanah yang tempat pusar dan nenek moyang mereka ditanam. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan semua rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Ya, jadi kasus Pulau Rempang ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah supaya tidak ada korban-korban berkelanjutan, demo-demo berkelanjutan. Dan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh agen-agen politik untuk kepentingan Pilpres 2024. Ya, ini sudah mulai muncul nih orang-orang yang sengaja untuk menggoreng. Biasa Pak Amin muncul, Gerung muncul. Kemudian ini Pak Anies juga membicarakan tentang Rempang juga. Jadi ini harus segera diselesaikan karena kalau berlarut-larut akan berbahaya bagi kedepannya.
Jadi teman-teman ya, kita harus lebih jeli lagi apakah di konflik Rempang ini ada muatan politisnya atau segala macam. Kita lihat dari berbagai sudut dan sisi. Ya tentu kita tidak akan mentolerir kekerasan yang ada di Rempang. Kita tidak akan mentolerir karena kekerasan itu sungguh kita tentang ya. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Dilihat dari video ini, kenapa cuma Anies Baswedan yang bersuara tentang terjadinya investasi yang selama ini terjadinya bentrok antara rakyat dan pemerintahan di Rempang? Kenapa Sudah cuma Anies mulai. Baswedan yang bersuara? Karena emang misi Anies Baswedan adalah untuk rakyat, mensejahterakan rakyat, membawa perubahan untuk bangsa ini. Yang dua lagi kenapa tidak bersuara? Karena yang dua lagi emang pemimpin warisan dari rezim sekarang. Jika rezim sekarang apapun, nah sudah mulai dimanfaatkan, sudah mulai digoreng-goreng untuk kepentingan politis dan Pilpres 2024, terutama bagi pendukung-pendukung dari Pak Anies Baswedan. Kita lihat bagaimana statement dari pendukung-pendukung Pak Anies Baswedan yang berusaha terus menggoreng-goreng kasus ini agar pemilih akan condong kepada Pak Anies Baswedan tentunya ya, karena untuk kepentingan Pilpres 2024. kebijakan mau itu omnibus law, mau kebijakan apapun itu tetap dilanjutkan, maupun IKN tetap dilanjutkan. Wow. Gak peduli mau pro rakyat atau tidak, tetap dilanjutkan. Makanya cuma satu sosok ini yang identik dengan perubahan. Makanya rezim sekarang sangat takut dengan sosok ini. Takut Diperkusi, dicegah. persekusi. Begitu wakilnya dari mereka. Perkusi itu buat bagi napo KPK. itu loh. KPK sekarang sudah menjadi senjata politik, bukan lagi sebuah independen yang sebuah lembaga yang independen, tapi menjadi alat politik bagi penguasa. Jika kalian belot, maka KPK urusannya. Jadi komentar yang baik dan bijak. Jangan maki-maki nanti dianggap spam. Gua hanya mengatakan komentar dan saran. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Karena jika kalian punya otak untuk berpikir, kalian pasti akan berpikir. Tapi kalau kalian fanatik buta, kalian berpikir pakai dengkul. Sekian. Untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak pernah berkunjung ke Barelang. Ini ya pelajaran buat kita semua. Kalau misalnya wilayah kita didatengin presiden, mendagri atau pejabat apapun lah ya itu kita jangan langsung girang aja. Tentang didatengin pejabat terus girang aja, norak banget. Kita tuh harus tanya tujuan mereka tuh datang ke wilayah kita tuh apa. Jangan sampai pasca kedatangan mereka ke wilayah kita tiba-tiba kita nggak punya hak atas tanah kita, atas wilayah kita sendiri kita nggak punya hak. Makanya waktu mereka datang ke wilayah kita itu tanya dengan jelas tujuannya apa, supaya nggak ada penyesalan ke depannya. Karena tanah itu hanya boleh dimiliki oleh bangsa dan bangsa itu mendahului negara. Ini yang aku senang dari Bang Rocky. Bang Rocky ini mencerdaskan bangsa. Jadi kalau ada yang mengatakan atas nama rakyat pengen mengkriminalisasikan Bang Rocky, saya rasa itu rakyat yang mana yang terwakili? Enggak semua rakyat. Rakyat seperti saya malah menganggap Bang Rocky itu pahlawan karena mencerdaskan. Yang tadinya kita nggak ngeh jadi tahu, oh begitu ya, oh rakyat itu harusnya begini ya, pemimpin itu, presiden itu harusnya begini ya, penguasa itu harusnya begitu ya. Ya Bang Rocky tuh yang mencerahkan gitu loh. Jadi sehat selalu ya Bang Rocky, kita doakan Bang Rocky sehat dan selalu selalu memberikan kecerdasan kepada rakyat.
dan memberantas kedunguan. Salam akan sehat. Teman-teman, akhir-akhir ini sering sekali saya diminta untuk membahas kasus Rempang. Permintaan datang dari kolom komentar, bahkan ada yang tag saya dalam video-video yang menampilkan berita tentang Rempang. Tetapi yang menyedihkan bagi saya teman-teman, permintaan itu justru datang dari orang-orang yang sekedar ingin memenuhi hasrat bahwa saya dianggap tidak berani menentang atau mengkritik pemerintah. Jadi hanya sebatas penantangan terhadap saya, apakah saya berani mengkritik pemerintah. Padahal kasus Rempang ini adalah kasus yang serius. Dan saya akan katakan, saya akan tegaskan, saya tidak akan membahas kasus Rempang. Karena bagi saya, ini adalah dilema. Saya sebagai seseorang yang punya background pendidikan hukum teman-teman, saya paham sedikit-sedikit tentang hukum agraria sehingga saya tahu memang ada kesalahan di sana. Tapi kalau kita mengikuti kebenaran material secara normatif semata, maka ada keadilan yang dicederai. Ada rakyat yang harus kita perhatikan. Maka ini menjadi dilema bagaimana pemerintah harus mencari kebijakan terbaik. Kalau kita mengikuti sepenuhnya rakyat, maka kedaulatan negara menjadi pertaruhannya, di mana kepastian hukum sangat diragukan apalagi oleh masyarakat-masyarakat internasional. Tapi kalau kita mengikuti kebenaran material semata, maka ada keadilan bagi rakyat yang harus dikorbankan. Ini menjadi dilema yang saya harapkan pemerintah harus tahu mencari kebijakan terbaik. Kita nggak bisa semata-mata mengkait-kaitkan kasus Rempang ini sebatas mana pemerintah, kenapa tidak hadir, kenapa tidak memihak rakyat dan segala macam. Karena ketika kedaulatan negara kita terganggu, maka keberpihakan terhadap rakyat juga yang terganggu. Walaupun dalam konteks yang panjang yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang hanya fokus kepada kasus Rempang saja. Jadi ini adalah sesuatu peristiwa yang rumit yang tidak bisa kita lihat hanya sebatas kepentingan politik semata. Kira-kira begitu. Capres Anies Baswedan mengatakan tujuan akhir investasi bukan. Saya bukan mendukung salah satu capres atau partai tertentu. Tapi saya ingin menanyakan kepada teman-teman kita pendukung Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan didukung oleh Pak Surya Paloh ya, dari Partai Nasdem. Dan dikatakan kemarin bahwa ada yang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan adalah petugas partai yang diusung oleh Partai Nasdem atau menjadi petugas partainya Pak Surya Paloh. Oke. Untuk kasus Rempang, saya ingin menceritakan sedikit ya. Halo, untuk teman-teman atau saudara-saudara sebangsa setanah air, patut dipahami ya. Pak Surya Paloh selama kasus Rempang itu diam. Diam loh. Kenapa? Karena yang membuka jalan itu adalah wali kota Batam. Dalam hal ini ketua BP Batam. Itu wali kota Batam, kader Nasdem. Oh, ya loh, kader Nasdem ya. Kedua, yang memberikan izin itu untuk 17.000 hektar lahan di Rempang Galang itu adalah Menteri Kehutanan. Kader siapa itu? Kader Nasdem juga kalau tidak salah, Siti Nurbaya ya? Atau tidak salah ya kalau tidak salah. Iya, Nasdem Siti Nurbaya. Jadi patut dipertanyakan kenapa biasanya Pak Surya Paloh paling sering meributkan katanya untuk perubahan. Saya jadi meragukan adanya perubahan ini jika Pak Anies Baswedan terpilih. Ternyata dia juga nya. Astaga. Oke, buat masyarakat Indonesia, salam sadar, salam anak rantau. Ya, apapun yang terjadi, kasus Rempang harus segera selesai teman-teman. Kekerasan apapun itu yang berhubungan dengan rakyat tercederai itu jangan sampai terjadi. Jadi pemerintah harus segera memberikan solusi yang terbaik. Ini memang sebuah dilema teman-teman, di mana pemerintah ingin kemajuan, bersaing dengan negara lain. Singapura contohnya, Batam dekat-dekat Singapura. Tapi di sisi lain berbenturan dengan masyarakat yang tidak ingin wilayahnya, adatnya tergusur oleh kemajuan modernisasi. Jadi pemerintah harus memberikan sebuah solusi yang menenangkan dari kedua belah pihak, artinya masyarakat dan pemerintah itu dapat bersinergi dengan baik.
jangan ada lagi kekerasan-kekerasan teman-teman. Kita doakan semoga masyarakat Rempang itu lebih bersabar teman-teman, bersabar dan juga segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk mereka. Kita dukung semoga Rempang, Batam khususnya aman, terkendali, dan ini jangan dijadikan sebagai sebuah alat politik teman-teman. Kita ketahui di media sosial ya sudah mulai muncul Amin Rais, Rocky Gerung, kemudian Anies Baswedan membicarakan tentang Rempang-Rempang, Jokowi disalahkan, Mahfud MD disalahkan, pemerintah disalahkan. Tidak mudah menjadi pemerintah, tidak mudah menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Ya, benarnya saja bisa dihujat, apalagi dengan salahnya. Ya, tidak ada kepemimpinan yang sempurna di negara ini. Ya, jadi kita semua berdoa kasus Rempang segera selesai dan masyarakat mendapat keadilan. Keadilan itu yang paling penting. Terima kasih teman-teman. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.